Assalamualaikum, selamat pagi kawan tani. Hari ini agendanya saya berada di kebun bersama kakak. Ya, tentunya masih seputar ubi jalar kembali untuk Anda. Nah, kawan, ini memasuki usia 2 bulan di musim curah hujan yang tinggi. Ini kita lakukan perawatan ubi jalar ya, karena kalau kita nggak sering kontrol saat musim penghujan, menjalarnya sangatlah jauh ya, khususnya bagi jenis ubi madu yang kita tanam. Nah, seperti ini ya. Ini adalah metode yang kita terapkan, dilakukan sekitar 10 hari sekali untuk perawatan ubi jalar ya. Seperti ini ya. Kita angkat, karena memang kalau tanpa diangkat banyak akar yang menancap. Nah, seperti ini ya. Tutorial bagi kawan-kawan yang suka berkebun. Nah, kita lakukan setiap 10 hari sekali. Nah, ini kawan, kalau kita tidak angkat, semua akar itu kan menancap, jadinya akan mengganggu. Nah, kemarin juga kawan-kawan ada yang, wah aku nanam ubi madu itu kok selalu gagal. Nah, karena mungkin kurangnya ilmu pengetahuan dari kita, atau mungkin faktor yang lain, jadinya bisa terjadi kegagalan. Nah, inilah kita salah satu cara agar tetap bagus isinya, kita lakukan hal-hal yang seperti ini. Walaupun kelihatannya sederhana tapi bermanfaat ya. Sudah lumayan rimbun usia 2 bulan, karena memang curah hujan tinggi, jadinya ya seperti inilah. Banyak, katanya orang itu golor itu banyak yang menjulur kemana-mana ya. Ini untuk jenis ubi madu ya. Yang sebelahnya itu adalah ubi gading doong yang selalu kita kembangkan, tapi nah, keunggulannya masih seperti biasa ya, tidak ada yang menjalar. Mungkin kalau menjalarnya itu hanya sepertiga dari ubi madu ya. Karena ubi madu sampai sudah melewati batas bedengan, ini numpuk sampai ke samping. Nah, seperti ini sudah rimbun. Tapi untuk gading dong, nah, belum ada yang sampai keluar jalur ya, jadi tetap aman ya. Untuk isinya pun untuk gading dong, nah ini sepertinya sudah ada yang sampai di luar tanah ya. Ini pasti besar sekali ya. Nah, seperti itu ya, ditimbun, karena memang kalau tidak ditimbun nanti akan tumbuh tunas pada umbinya, jadinya akan mempengaruhi warna yang seharusnya itu kemerahan akan menjadi hijau ya, karena terpapar sinar matahari dan air langsung dari air hujan. Nah, seperti ini. Ini ada ulat juga, ini ulat pengganggu. Ini jenenge ular keket lah di sini ya. Kalau mungkin di tempat lain namanya ulat apa. Ini bisa besar sekali, sebesar jari kita lebih ya. Jadi kita matikan aja nih, karena salah satu hama ya. Nah, ini tujuannya dari Pak Raso ini juga untuk antisipasi adanya hama tikus, karena kalau tidak diangkat, tikusnya itu sering memakan. Nah, contohnya ini ya. Ini sudah terdapat lubang tikus dan isinya pun sudah dimakan. Jadinya kita harus kontrol sesering mungkin saat ubi jalar itu sudah mulai menjalar jauh seperti ini ya. Nah, ini dilakukan banyak tujuannya. Salah satunya untuk mengantisipasi hama tikus, biar takut kalau kita sering berada di lahan ya. Mungkin takut sama bau orang ya. Jadinya kalau kita sering lakukan pengecekan di lahan, hama tikus itu tidak akan menyerang pada tanaman ubi jalar kita ya. Nah, ini ada khusus ubi madu ya, sudah rimbun seperti ini ya. Mungkin video ini beberapa minggu yang lalu sudah saya videokan, tapi memang pertumbuhan luar biasa, jadinya sudah. Nah, antar bedingan tidak ada sela-selanya, jadinya kita harus kontrol untuk mengamati adanya hama ya. Ini kita langsung ke samping ini,
yang adalah ubi simadu merah ya. Nah ini simadu merah juga rimbun sekali, tapi kayaknya isinya pun sudah banyak ada retakan-retakan ini. Nah, jadinya pasti akan ubinya lebih bagus lagi. Nah, super semua. Ini barisan ini adalah gading dong yang selalu kita kembangkan pada lahan. Ya, untuk gading dong ya memang seperti ini. Masih terdapat sela-sela antara bedengan, jadi nggak merambat ya, aman ya. Jadi lebih aman dari hama tikus. Kalau untuk ubi madu memang seperti ini ya, perawatannya saat sudah subur dilakukan pengangkatan corong biar diwalik ya, biar bagus, hamanya juga nggak ada, hilang. Kalau sudah mulai curah hujan sedikit nanti akan berbalik, pertumbuhan umbinya akan lebih cepat. Tapi kalau musimnya hujan seperti ini pasti akan lebih lama ya. Tapi jangan khawatir isinya gimana nanti bos, kalau sudah usianya lebih dari 3 bulan enggak apa-apa, yang penting tanaman itu masih sangatlah subur, yang penting lemu. Insya Allah kalau kita berusaha dengan teori yang kita punya, hasilnya akan lebih bagus ya. Ini termasuk antisipasi hama ya Pak? Ini hama mengurangi tikus dan untuk memperbesar ubi biar sentral di ubinya. Ubinya ya, itu tadi ya. Keterangan dari Pak Raso. Mubadir kalau di tengah-tengah. Iya, kan kalau mau kontrol juga sulit ya Pak. Iya. Mengganggu perjalanan saat kontrol. Jadi kita harus menata alur dari tanaman itu ya. Lebih baik di atas bedengan. Kalau kita ke kebun, jalan pun lebih mudah ya Pak. Sinar biar masuk. Nah, sinar matahari biar masuk ke bagian umbinya, biar dapat suasana hangat ke isi nendang bededek ya. Nah, ini sudah subur sekali ya. Ini dilakukan berapa minggu sekali Pak ini dilakukannya Pak? Ini 12 hari. Nah ini Pak Roso. Ini akhir-akhir ini hujannya lebat. Hujannya lebat, ini bisa 8 hari sekali. Ya, ideal sekali ya Pak, karena mengikuti curah hujan yang tinggi ya, agar umbinya bisa besar cepat, tidak ini terganggu dengan ambil yang pucuk-pucuk bisa untuk disayur. Nah ini untuk sayur juga rasanya mantap. Tiga sego pecel. Ini banyak kita lakukan. Ada yang suka dengan sayur, bisa untuk sayur. Yang masih warnanya kuning putih ya, memang rasanya enak sekali. Nah, ini kok sudah ada bunga Pak? Mulai ada bunga ya. Karena tapi sudah mulai ubinya membesar. Ubi membesar itu ditandai juga adanya bunga. Tapi untuk bunga ini kalau kita ingin menyilangkan jenis terbaru belum bisa dilakukan ya Pak? Belum, karena ini masih musim hujan. Nah, kalau kita menyilangkan itu antara bulan apa Pak sing pas Pak? Bulan Juni, Agustus, September. Sampai September. Nah, ini walaupun sudah ada bunga contohnya seperti ini, kalau kita mau melakukan penyilangan itu sekitar 70% gagal ya Pak. Gagal 70%. 70% gagal, tapi kalau berhasil 30% itu hanya keberuntungan. Karena apa? Karena curah hujan yang cukup tinggi. Jadinya kan cepat membusuk sekali ya. Nanti kalau sudah bulan-bulan Juli ke atas, pokoknya musimnya kemarau, pasti itu akan lebih efektif dilakukan penyilangan jenis terbaru kalau kita menginginkan jenis-jenis yang baru yang berkualitas ya. Itu tadi sedikit informasi dari Pak Roso tentang cara perawatan saat musim hujan untuk ubi madu, dan juga teori sedikit sekilas kalau kita ingin mendapatkan jenis varian terbaru saat menyilangkan itu dilakukan pada bulan Juli sampai September ya. Kalau sekarang sudah muncul bunga pun jangan dilakukan untuk menyilangkan ubi jalar, karena tingkat keberhasilannya itu sedikit sekali karena banyaknya curah hujan ya. Setelah disilangkan, dikawinkan, nanti buahnya akan
jatuh dan sia-sia ya. Nah, untuk tutorial nanti saat waktunya bulan untuk mengawinkan atau menyilangkan saja ya nanti ya. Tapi saat ini kalau kita pingin pun juga, tapi tingkat keberhasilannya masih di bawah standar ya, karena curah hujan yang masih tinggi ya. Jadinya jangan khawatir, nanti teori cara menyilangkan ubi jalar jenis apapun saat berbunga bersama-sama nanti akan saya berikan tutorialnya untuk ya, sekilas dulu dari saya hari ini. Besok sudah bulan Ramadan, kita persiapan menuju hari yang suci, yaitu bulan suci Ramadan untuk umat Islam. Tentunya salam tani juga untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.